Hai guys, akhirnya podcast yang kita tunggu-tunggu jadi juga. Nah, kali ini aku kedatangan, nah ini teman aku dari kecil. Nah, kita baru ketemu lagi setelah sekian lama. Nggak ketemu, cuman se-hello doang di WhatsApp, akhirnya dia datang juga. Nah, ini kenalin namanya Sally, dia mau ceritain ya tentang hidupnya sedikit. Nggak banyak. Yang penasaran, tonton kita sampai habis ya guys. Oke lanjut ya. Jadi gini Sel, ini kan gue udah lama banget nih gak ketemu sama lu. Wah, udah lama banget. Terakhir ketemu tuh kalau nggak salah yang kita reunian di si Boeing buka, Ya. buka apa dia? Kafe. Kafe ya. Iya. Iya, buka kafe. Nah dari situ udah tuh nggak ketemu lagi. Oh, Grup juga sepi. sepi, karena keluar. Janjian doang ya. Ya, karena ngomong doang. Himbau, kemana himbau? Imu kayak capek deh dia bikin apa namanya perkumpulan kita tapi Iya, nggak jadi. bener. Nah kemarin kan gue sempet ngabarin lu tuh ya kan, lu mau cerita nggak? Kayaknya gue lihat lu agak keren nih pengalaman hidupnya. Aduh, berat banget. Ya udah ceritain aja, lu mau cerita apa dulu soal ini deh. Lu kan sorry ya, lu kan sama suami lu yang sekarang kan pernah pisah tuh. Kok bisa balik lagi gitu? Itu sebenarnya mah anak ya. Anak gua yang udah almarhum. Sebenarnya sih udah capek banget. Capek hati, capek ini, capek semua lah. Nah, tapi laki yang nggak ada berubahnya. Sifatnya, tingkahnya, mabuknya, pemakainya, semuanya. Cuman anak kita mikir main anak nih yang cewek ini. Udahlah, balik. Sebenarnya udah mati rasa, udah kayak, udahlah. Emang yang cewek itu deket banget sama bapaknya? Dekat banget. Oh. Setahun gua janda tuh. Iya gue tahu yang terakhir kita ketemu itu kan lu lagi single kan, terus kalau nggak salah denger gue lu lagi deket sama beberapa cowok gitu. Ya, cuman gua mikirnya, ya udahlah, ayah mana ayah? Oh ayah nggak ada bu, ayah mana? Nah situlah, ya terus dia mohon-mohon, gua bakalan berubah, ternyata itu bohong. Sampai anak bawaannya, sampai nyokap bawaannya itu bohong. Udah, aduh udahlah. Jadi pas dia sorry ya, jadi pas dia mohon-mohon nih sama lu minta balikan lah gitu karena mungkin alasannya anak gitu ya kan gitu, atau dia mungkin masih cinta juga sama lu gitu kan. Terus lu balikan tuh, balikan tapi ternyata lu berharapnya dia berubah gitu kan. Tapi nyatanya nggak berubah gitu. Oh. Malah makin jadi. Oh gitu, tapi sempet yang gua main ke rumah lu tuh yang sama Siti. Nah itu bener. Iya, kan kayaknya gue lihat perhatian banget. Nah emang iya, kalau bener, kalau nggak bener, ya bodo amat. Lu mau gimana tuh urusanmu. Ya emang aku punya laki, enak punya laki. Itu aja sih kalau gue mah. Iya sih. Tapi lu nikah lagi maksudnya nikah siri? Itu nikah kantor. Cuman aku bukan nikah kita kabul doang. Kayak mari nikah nih, anaknya nggak boleh kan, nikah lagi. Oh berarti lu jatuhnya lu yang minta pisah sebelumnya atau Oh, gue tinggal. Gue gak minta pisah, gue tinggal. Oh jadi dia lu tinggal aja? Iya. Tapi dari dianya ada ucap talak? Nggak ada. Oh nggak ada? Gue tinggal. Karena gue udah ngomong dari pertama, gue gak akan ngomong pisah. Ini bakalan gue tinggalin. Gitu. Jadi laki gue lagi mabuk anak gue bawa. Ayo Ehan, boy. Kita pulang sama nyokap. Lu pulang ke rumah nyokap. Jadi pas dia lagi kayak gitu ya, college gitu. Iya. Lu bawa deh anak lu. Gue bawa lah. Gue gak minta tulis resep pun. Gue gak mohon-mohon. Gue gak anak gue jangan minta. Kalau bisa gue tunjukin kalau gue bisa. Nah, tidak lah gue lakuin. Tapi gua nggak tahu ya kalau misalnya di posnya cewek nih, kan kalau cewek kan ninggalin itu dia nggak jatuh talak, itu sebenarnya udah cerai atau belum gua nggak tahu. Ya buat temen-temen yang tahu nih kalau misalkan ceweknya yang ninggalin tuh cowoknya suami gitu ya kan, tapi suaminya itu belum jatuhin talak. Nah itu sebenarnya udah cerai atau belum ya kayak gitu. Kalau yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ya lanjut. Terus
pas udah itu kayaknya gue pernah ketemu anak lu yang cewek itu deh. Nah, Dia sehat-sehat. emang Gue agak speechless dengan maksudnya kayak kaget gitu. Hah, pas lu tadi ngobrol kan yang sebelum kita mulai nih, anak gue meninggal. Kan gue taunya kemarin nelpon lu masih di yang tempat yang lama gitu. Oh gue pindah ke rumah mak gue, kata lu gitu kan. Oh ya udah, gue udah kan kayak gitu. Gue aja deh gue tanya, ternyata anak lu meninggal. umur 6 tahun. Iya. Jadi anakku itu cuman kakinya sakit, nggak bisa jalan. 2 bulan lah sakitnya. Ya sehat aja biasa, cuman orang pintar mah katanya anak gue nincak apa. Jadi kalau ada yang naruh, nincak lah sama anak gue. Maksudnya anak lu sakit kayak kakinya luka doang. Nggak lupa. Udah gue lupakan, udah gue bawa kemana-kemana, cuman kata orang yang bisa ini katanya, ini anakku nincak apa. Oh jadi udah sempet, jadi sebelum itu lu ronsen dulu. Dia keluhannya gimana tuh? Sakit doang, ya ngerti, namanya anak kan sakit ibu ini sakit gitu. Terus ya udah pas jatuhnya malam minggu tuh, kemulannya anakku ulang tahun, ya udah aku tahu anakku malam minggu, besok dananya dibawa jalan ke buah hati, anakku udah nggak ada. Jadi ini mah udah ada di jalan. Doang. Jadi cuman 2 minggu. 2 bulan. 2 bulan nggak ada. Itu yang bikin papanya pas ya terakhir manggil sebelum diambil itu dia ngomong, ibu gitu. Terakhir dia ngomong ibu. Terakhir dia ngomong ibu. Itu doang sih yang bikin ya dari bokap juga meninggal dadakan. Bapak masuk angin gitu. Jadi malam minggu juga jatuhnya malam minggu. Dibawa ke Hanjena udah nggak ada. Jadi kayak sakit gue belum sembuh dari bokap. Terus anak nyokap. Oh jadi bokap lu dulu. Setelah bokap lu baru anak lu. Oh jadi jedanya nggak jauh nih. Bapak 2022, anak 2025, mama 2026. Iya. Makanya orang pada ngomong lu kuat banget. Sebenarnya gue gak kuat. Cuman ya kuat-kuatkan aja kayak itu masa depan gue masih panjang gitu. Kalau gue mikirin gue ke belakang ya gue bakalan gila. Gitu doang sih. Makanya gue selalu udahlah, Evan. Udahlah gue nongkrong, udahlah gue main. Untungnya laki gue gak ngelarang gue nongkrong. Atau gue mabuk, gue ngerokok, nongkrong sama temen-temen gue, pulang jam pagi. Itu yang hal-hal anaknya tahu gimana guanya. Kalau gue gak bisa sendiri. Mungkin itu cara lu buat nutupin kesedihan lu. Iya. Karena orang itu beda-beda cara buat nutupin kesedihannya dia. Ada yang kayak bikin status di WhatsApp atau di sosmed. Ada yang dia keluar malam keluyuran, bukan berarti dia cewek nggak benar, bukan. Jadi yang keluyuran malam atau mabuk-mabuk dan lain sebagainya tentu orang nggak benar juga gitu maksudnya gitu. Dia tuh cuma caranya masing-masing beda-beda nih. Hari tuh namanya tetangga ya. Hari pulang malam nyalain, aku nggak tahu. Gua di luar sana ngapain, bukan berarti gua kayak hari untuk nyalain nggak pulang malam ya sama cowok lah. Terus masalahnya di mana? Gua minta sama lu, laki gua yang ngebebasin gua kok kan gitu ya. Kalau kita dengerin omongan tetangga mah, kalau menurut gua mah tetangga kayak gitu mah sok tahu. Iya, ya nggak tahu. Serba salah kita cerita ke dia yang ada diomongin lagi. Nah, digoreng. Masak lagi tuh, akan makan. Tapi dia nggak mengerti kayak gitu. Satu lagi kenapa? Terus gue masih agak bingung sih kok bisa ya anak lo kan masih kecil, kasihan banget sih menurut gue. Ya mungkin itu memang udah jalan.
Ya Mhm. aku juga harus ikhlas gitu. Dia juga udah nggak sakit lagi. Cuman kalau dilihat ke belakang ya agak gimana ya? Gitu. Cuman Ya, sakit kaki iya. gitu. Oh, lu kata ngomong anakku kan sehat. Iya, Ketawa gue ketemu mulu ya, sehat. ketawa, seneng apa. Ya kan nggak tahu. Makanya orang yang jahat nih, uh, cobaan rasain apa yang gue rasain. Yang jahat nih yang bikin anak gue aja ini. Terus ya gue mikirnya lagi, oh anak udah seneng kok di sana. Udah tabungan gue lah, Tabungan. tabungan gue di sana. Anakku udah gimana kata mbak, makan ya makan di sana udah lah, nggak ada mikirin. Anak lu 2 ya? Dua, yang cowok mau kelas 3 SMP. Masih jauh perjuangan. Wah, mau jauh lagi. Duit, wih, udah mau. Ini udah mau kenaikan ya? Aduh, ayo kalau mikirin duit nih ya, ya Allah. Aduh, anak gue SMA nih besok nih. Lulusan juga, SMA juga, udah kayak punya motor. Gue SMA kayak punya motor, Iya. ini nggak enak tuh nyeplak. Sebelum itu gue mau nanya, kalau bokap itu meninggal kenapa? Kena angin duduk, Angin dulu. masuk angin. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit di Hamina selama 10 hari di ruang ICU. Umur berapa? Kalau waktu meninggal mah umur 45. 45. Oh berarti masih muda bapak gue ya. Iya bapak gue udah meninggal ya umur-umur 40-an. Kayaknya kalau kita kehilangan bokap tuh kayak kehilangan arah tau. Kita bingung mau bantu sama siapa. Kan gue tuh kalau dibilang tuh kata laki gue 3 bulan. Gue tuh bener-bener kayak orang, udahlah Bu, udahlah gitu. Lu nggak ngerasain. Kalau bokap gue sakit, sama hawa gue ngurusin nih bokap gue meninggal dadakan. Angka ngomong, angka kenapa, tiba-tiba. Gimana sih lu? Iya kaget. Lu aja sehat malamnya nggak ada. Lu, bokap gue kan adik aja. Lu belum siap gitu ya? Iya kayak, bokap gue nggak ngomong loh. Apa lo? Gimana lo? Gue gimana lo? Biasanya apa? Pak, ini Pak. Karena kan suka ngomong mahal laki ya. Udahlah, tinggalin. Ngapain sih? Masih ada bapak sama mama. Udah pulang. Pulang. Enak banget bakal ngomong pulang. Namanya anak sama bapak ya. Enak banget pulang. Ini anak gua bagaimana Pak? Bapak yang ngurusin. Ya gua halanya di situ. Gua balik ke bokap. Udah tahu lah gua udah. Di situ gua masih kayak, udahlah. Gitu loh. Iyalah. Ya. Apa salahnya ya? Ya. Dia tuh punya kesalahan. Nah. Udah ketiga. Oh, udah ketiga nih. Iya, ketiga nih. Terakhir nih. Udah, kalau masih bikin ulah, udah. Nggak pakai babi lagi. Langsung Udah, off ya. udah tinggalin gua aja deh. Udah enak anak satu. Udah gede juga. Iya. Terus kalau nyokap itu, jadi setelah anak, kan bapak, anak, terus baru nyokap. Nyokap tuh tahun 2000 berapa? Kemarin. Gua nggak lihat sih statusnya. Wah. Oh iya gue pernah deh kayaknya. Terus gue nanya sama Siti, itu siapa Mar yang meninggal gitu deh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini lagi gitu. Karena gue juga waktu itu lagi sibuk apa gue lupa. Enggak apa. Entar awal 13 April. Tanggal 13 bulan ini. April. Salahnya nyokap gue, ceritanya nih, emak gue tuh lulusnya cuman darah tinggi, kolesterol, sama apa tuh kemarin. Apa tuh kemarin? Gue lupa. Nah itulah penyakitnya lah. Bawalah gue berobat nih. Kok emak gue makin lama makin pusing. Buruk banget emak gue ya, kenapa ya? Mah, mama sakit apa sih mah? Enggak, mama mah cuma darah tinggi. Ah, gua bawa lah aku mah. Mau tahu apa?
bukan paling dalam. Hah? Itu di luar tete, bukan di dalam. Bukan di dalam ya, tapi di luar. Kanker payudara juga. Di luar. Lu ngelihat sendiri gitu? Ada fotonya. Oh, coba. Itu benar-benar yang bikin gue, kok bisa anak emak gue bisa segitunya nyimpen penyakit itu. Ada fotonya. Gue baru tahu. Ya, itu namanya di Beneran, sumpah. luar tete. Soalnya almarhum nenek gue juga sama kan, meninggal kanker payudara. Apa payudara? Tapi di dalam. Ya, di dalam. Kalau ini di luar. Cuman gue ngeliat pas dia selesai operasi itu parah banget sih memang. Gue tuh sampai masih inget sampai sekarang ya itu gimana bentukannya, itu serem banget sih guys. Itu kalau di mana pertama emak gue udah pecah. Iya kayak mungkin. Iya, udah pecah. Gue ngeliat almarhum nenek gue gitu. Itu udah pecah itu. Dan sampai kurus, sampai Iya, pakai kurus benar. rambutnya cuma dikuncir satu gitu. Iya, benar. Kurus banget. Otak semua ya kan. Rotok ya. Nih. Yes. Mak. Astagfirullahaladzim. Itu baru ketahuan selama setahun. Lumayannya setahun. Kemampuan nahan. Itu sakitnya di mana? Ya Allah. Ini lu banget ya Allah. Gak usah ditayangin ya guys. Gak usah. Nih gak harus dipublikasi. Tapi ya kita berdoa aja semoga kita dijauhin dari penyakit ini apapun itu. Tapi ya Allah, sayang banget. Dia gak cerita sama lu? Enggak. Serius? Dia cuma ngomong. Itu gede banget. Nah, ya mama cuma sakit kepala. Nah, ini kolesterol, ini kan bikinnya udah dong. Iya. Berobat lah. Mau yang bagus, kayak apapun gue usahain lah demi nyokap. Pas dibawa ke puskesmas, ini kenapa ya dok? Dibuka, lu tahu gak sih gue? Kamu selama ini nyimpen penyakit ini, bisa lah. Mama udah mau repotin anak. Bukan namanya repotin anak. Kalau namanya aku enak telat. Telat kan? Telat banget itu, gede banget. Tuh gak guys? Itu gedenya tuh kayak Kembang kol. Nah, kayak kembang kol. Lanjut. Segede kembang kol, iya, segede kembang kol yang kayak segini nih guys. Kurang lebih kayak gitu. Itu kankernya segitu dibuat. Itu dia, sorry ya, itu pakai BH kok nggak ngerasa sakit gitu. Lu tahu kol. Pakai jahe, pakai kencur. Tradisional. Cuman maksudnya Dulu gitu ya. cuma kan maksudnya gini, itu kan bukan penyakit dalam, ini luar. Nah ada dipotong makin gede. Iya, beda penanganan. Beda penanganan kan. Nah bawa tahu lihat YouTube. Wah, lihat korbannya itu guys. Tutorial mungkin. Iya. Atau dia nyari-nyari kali searching. Udah gitu mau begini mulu nih kalau jalan. Nahan ya. Ayo nahan hati mau begini baik kalau jalan. Mak kenapa sih mak sakit tinggal? Enggak. Itu loh. Mak lama-lama mau makan udah mau yang mama maunya sama asin sama enggak. Tapi makannya udah mulai yang aneh-aneh nih. Kok mau makannya aneh-aneh? Ya kan nggak boleh ya. Sebenarnya yang begini ya. Cuman itu apa? Tapi lu nggak gym, sorry ya, lu nggak gym kayak aroma. Tahu. Cuma gua mau ngomong. Gak enak cuma apa yang bau nih? Bukan gua. Gua menyalin astagfirullahaladzim. Ya gua juga tadi ngeliat fotonya yang segede gitu. Itu gua nggak kebayang sih dia rasa sakitnya tuh kayak gimana. Itu kuat loh nyokap gua selama setahun. Iya. Dari semenjak anak gua ada. Jadi kan berkembang, dia mungkin dari segini kali ya. Dari segini dia mikirnya apa gitu. Tapi di luar mungkin dia mikirnya digigit apa kali ya kan. Gitu. Mungkin ya ini kan ini gue apa namanya prasangka gue lah, pikiran gue kayak gitu. Akhirnya diobatin cara ini deh, kayak salep awalnya kok jadi tradisional jadi kayak gitu. Nah terus pas udah lu tahu kayak gitu, awalnya pas lu tahu tuh lu buka gitu, wah minta surat rujukan.
Enggak, maksudnya lu tahu pas emak lu ngasih tahu nih begini gitu. Itu gimana? Itu gue shock, gue kaget, gue marah, gue kesel. Enggak, maksudnya dia mau mandi kah atau dia mau dia di rumah sakit kah atau gimana? Itu mah gue nyalain lagi mau berenang. ada gue ini udah ya. Apa mah itu maksudnya ya awal awalnya nih yang lebih jauh lah gitu. Iya. Ternyata baru mah baru ngomong, ini saya kenapa suka baju? Loh, Pas udah masuk ke poli ini umum lah sama dokternya. gue diomelin sama dokter. Emang gue nggak tahu mamahnya seperti ini? Enggak. Mau gue nangis. Saya mau ngerepotin anak-anak saya anak enggak. Apa susahnya sih ngomong dari kecil? Ayo coba. Ayo mah. Gue tahu dari US mah US jadi kamu gue rela gue aja. Aja lah. Gue bela-belain ke Iya, sana. pasti. Ke sana di mana udah telat. Nyokap gue udah kandung asli. Iya, udah segitu Udah sih. wanita lu mau lokasi bagaimana itu udah. Dan gue ngomong sama nyokap. Gue ngomong sama saudaranya gue. Kok emak tuh nggak ngomong Sel? Lah ini saya baru tahu. Iya. Diomelin Gua lah. ngomong, Itu kuat loh. Itu sakit loh. ya sakit lah. Iya. Soalnya ada temen gue juga, dia udah operasi, dia Oh, udah. ini ketahuan dia lagi nyusulin anaknya, giginya ada benjolan, kalau dia di dalam, dia langsung operasi. Nah segitu aja dia ngerasa sakit loh. Apa Ji? Ya, gue juga nggak kebayang, gede banget itu tadi gue liat fotonya beneran. Bayang dia Iya. itu kuat loh. Mak, ya Allah, Mama. Ya Allah, mau menangis loh. Kata dokter selain Ya Allah, bisa. jadi dirawat aja gitu. Rawat aja. Di rumah sakit dirawat apa? Rawat jalan. Jalan pulang Nah, terakhir sebelum nyokap gua meninggal, dirawat selama seminggu. di rumah sakit. Ya, anak video. Dirawat lah. Udah enakan tuh, badannya udah seger, udah mau makan. Bubuk Ya, ternyata itu dibekasin. Iya. Awal-awalnya, ini kayak, kok mbak gua makan apa? Ya udahlah, ya kan? Kalau Udah. dia sampai apa loh, jadi kalau Iya. sakit tuh sorry ya, jadi kalau orang sakit tuh tiba-tiba yang nggak nafsu makan dan dia Iya. badannya gemuk, tapi kalau kita pencet tuh kayak Iya. itu Emang ya gue kadang tahu, tapi itu salah satu ciri-cirinya tiba-tiba dia nafsu belum aku makan apa dulu ya? sama Iya. dia tiba-tiba. Awal itu mah sehat ya Mak. Ini sehat ya sehat. Gitu. Pas pulang malah nggak langsung. Itu kalau itu yang bikin gua sedih ya. Pas malamnya besok tengok aku meninggal, itu seharian emak gua tuh makannya melek-melek aja nih. Maksudnya gimana? Kayak ngerasain seorang mau. Jadi sebelum emak lu meninggal, malamnya matanya melek aja gitu. Mau lihat videonya? Ada videonya? Ada. Gila sih lu, coba. Warak gua apapun dari bokap anak tuh selalu gua memoriin. Anak gua mikir, oh berarti begini ya, ini kan takut gitu loh, ada. Gue juga sebenarnya ada waktu itu bapak gua itu gua foto, jadi bukannya kita kayak keganjenan kamera. Iya, bukan. Kasih aja gitu. Iya, demonstrasinya benar. Tapi karena gua ganti handphone hilang, gua lupa backup itu kan waktu itu bapak gua 2015. Bapak pas mau nikah lagi. Ya benar. Ini harus simpan ya. Iya, lupa. Ini waktu malamnya nyokap gua sebelum meninggal. Kayak gini, alamannya. Jadi kayak sama nenek gue virusnya. Lu tahu yang ngerasain yang aneh awalnya Tangannya gini. iya sebelum ini makanya atas tapi gua gak rekam ya situnya Iya. Boro-boro kali lu rekam ya jadi seharian
gue nemenin nyokap gue dari malam, ketemunya malam, meninggalnya malam minggu pas buat habis azan isya. Jadi adik gue yang bontot olawannya, yang olawan. Adik gue yang bontot. Gua belum pernah ketemu. Iya. Mirip temen kita siapa dulu Siapa? di SD? Sama. Siapa ya, gue lupa tuh. Yang agak-agak kayak Lekong siapa? Iman. Bukan Iman. Iman. Iya. Ridwan apa siapa ya? Oh, Kalau iya. Ridwan yang pendek kan? Ridwan, gue lupa gue namanya. Sama gue lupa lah. Iya, lupa. Buat ya sel. Terus setelah itu udah tuh. Udah, tapi kan dia jadinya nggak ngerasain sakit. Cuman bagus banget sih ceritanya. Kaget loh gue shock. Itu pas apalagi gue shock banget ngeliat fotonya itu. Segitu gedenya. Udah gede berurat-urat. Iya bener. Pecah Lin. Lu tahu di rumah gue itu bau banget. Lu mau ampar, mau semprotan wangi yang mahal nih, yang bukan Ramempan. Itu baunya hebat. Anu pecah. Kebayang gue. Menyanyi, udah menyanyi, berdarah. Karena mungkin bukan obatnya kali ya. Ditaruh aja. Ya. Berharap dia bisa nih. Bisa nih. Wah, aku bisa nih. Gue gak mau repotin orang nih, anak nih. Aku bisa. Lama makin gede. Lu bisa bawa penyakit itu gendul-gendul. Kita mah mikirnya anak. Sakit ini. Udah dong. Kita udah tahu ini. Kan. Pas mah, mama sakit ini. Aku sama adik tuh. Mama gimana sih mah? Gak mau mama sama aku. Mama gak mau repotin anak. Orang ini mana ngerepotin anak. Kemarin tuh kayaknya. Nangis. Ada orang nengokin nangis. Ya sama belakangan mah. Aku aja tuh. Nangis. Ini kayaknya udah nangis. Udah baper. Ini kalau ada yang nengokin nangis. Ya itulah orang tua. Apalagi ibu ya. Ibu itu kan sayang banget tuh pasti sama anak-anaknya. Dan dia yang paling takut banget kayak mungkin buat ninggalin anaknya atau bikin anaknya cemas. Karena ibu yang paling tahu biasanya kesulitan anaknya tanpa anaknya ngomong. Karena dia walaupun anaknya di mana dia tuh selalu merhatiin sampai rasa sakitnya aja ditahan. Kuat itu. Mamanya gila sih. Kalau di dalam masih bener ya. Ini luar. Iya, gue pikir di dalam karena selama ini gue tahu kasusnya bukan di luar. Jadi bukan juga. Iya. Rumah gue. Jadi kayak bisul ya. Iya. Kayak bisul gitu. Tapi tahu kan bahasa urat? Tahu itu. Ya. Itu udah bisa dibayangin ulasannya gimana. Lu tuh berapa saudara sih, Sal? 2. Sama adik yang tadi tuh. Lu berdua dong. Udah berarti dia benar lu jagain adik lu berarti. Pulang lagi ya. Udah di rumah juga gak ada siapa-siapa. Ini lu tau gak sih? Gua anak pertama. Terus kan ibu semuanya kakak. Terus juga kayak urusan rumah itu gue yang handle. Dari beras, pokoknya dari makan. Laki gue kan kerjanya gak ada. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga tuh kan gimana ya? Misalkan gimana ya? Adik cuma bilang, anak bilangnya bu. Laki bilangnya, ini gimana bu? Enak banget pada ngomong. Tapi adik lu tuh masih sekolah atau udah kerja? Oh udah kerja. Kerja di mana? Astro. Oh di Astro. Cuma dia di dalam ya, bukan menelimpak ya, bukan di dalam. Emang lagi enak sih itu. Ya syukur deh kalau udah kerja mah gak terlalu banget. Oh sama aja. Aduh. Sorry ya, terus gajinya? Aduh, gua gak tau kemana tuh. Punya cewek? Punya.
Wih. Oh, Iya, bener. bener. Waduh, kok kalau Itu lebih pinternya kalau cewek nyari duit, gender sebelah. ya. Jangan tersinggung. Cewek kalau nyari duit, egois. Wah. Soalnya gue pun begitu. Wah, kalau ini, wah lu berlawanan sama orang pekerja, wih. Beda sama Kok egois. bisa? Jadi di rumah itu kayak misalnya, sorry ya, bayar listrik, kebutuhan semua. Ya, Di gue. rumah dulu semua. Wih. Lah terus tapi ada lu nggak ada ngasih nggak kayak ngasih nikah Jadi, buat bayar ini gitu? enggak. Iya, ya. Oh, ini gue sih semuanya. Jadi nggak sih, gue pikir, gue pulang ke rumah nyokap, gue lanjut kontrakan dong. Iya. Enak dong. Lah, gue mikirnya, oh enak nih gue. Pakai temen aja enak lu ngelawan pak, duitnya utuh, ya kan? Lu itu begitu. Ternyata itu salah. Salah semuanya. Eh, 50. Pak. Kalau anak kan sebenarnya anak gue. Ibu kota, Iya tanggung jawab lu ini lah. tanggung jawab gue dong. Wajar. Adik gue gak punya tabungan. Kalau motor wajar. Ya kan dia yang pakai, Nah, bukan lu yang pakai. nah, Dan kebutuhan dia nah, buat dia kerja, nah, ceweknya, nah, ya kan betul. keliling-keliling. Lu sampai bantu aja gue yang lucu. Tapi lu nggak coba ngomongin ke dia? Kalau gue dari semenjak nikah, gue jarang komunikasi sama adik. Nanti agak jauh ya. Jadi semenjak, ya sekarang pun gue satu rumah pun dan rumah gue. Jadi gue ada apa ya gue cuman, lo nasi lo makan. Lo ini. Jadi kayak ngobrolnya kayak sekelilingnya aja. Nggak, asalnya deket nih. Kita udah punya orang tua nih. Ya, kita biasa aja. Nggak yang gimana-gimana. Karena kita sebelahan. Sampai inti banget gitu. Iya, cuman kayak lo makan. Baju pun ada bilang makasih itu berarti udah happy. Tapi itu nggak bisa, kalau menurut gua ya itu nggak bisa dinormalisasi nggak sih? Nah, sebenarnya temen gua pada ngomong anaknya dulu Karena dibebanin, dia udah besar, udah kerja. Kalau udah kerja itu udah bukan punya tanggung jawab. Iya, kita itu perempuan jawabnya sama keluarga kita. Nah, Kadang kebanyakan perempuan apa yang udah berumah tangga lainnya mikirnya memang agak beda nih. Ya, bagus sih sebenarnya bagus, tapi salah juga kayak misalkan ya nggak apa-apa deh gue ngerawat adik gue nanggung keluarga, gue nanggung ini. Tapi sebenarnya kalau perempuan itu nggak begitu menurut gue. Ya kita udah punya keluarga, ya keluarga kita harus diutamain gitu. tapi kan kita sebagai kakak kayak nggak tega loh. Ya kalau kakak emang Kayak ngeliat adik guru kayak lu punya rokok enggak? Ada lu ambil kita kan orangnya lu ada 20 enggak? Lu ada 10 enggak? Ya untungnya laki no komen ya, enggak yang lu ada lu enggak ada nih. Udahlah. Ya, cuman gua kayak mikir kok mak setidaknya gini, kalau lu ngasih, maaf ya, juta, lu pegang, gua bawa lah. hari kayak buat Nah, gua nggak semuanya nyari beras, telur, mie, usahanya dari baju lu, yang tadinya kotor, atau lagi lemari. Ya, anggaplah gua pengganti mak. Nah, meskipun gua gak banyak bacot, ya gimana? Kalau masalah itu biasa dilayani sama emak lu, gua gak bisa melayanin. Lu kok enggak? Dari duit juga. Itu satu rumah itu juga ada masing-masing. Rumahnya enggak. Jadi kalau kumpul ya, lu pergi, gue di dalam. Gue pergi, lu di dalam. Jadi gak ada, gak ada komunikasi yang intimnya kayak, gimana ya? Iya, maksud gua, jadi gini ya, adek-adek nih ya, pesan sedikit aja. Cobalah ngertiin kakak-kakakmu di luar sana, entah itu kakak laki-laki, entah itu kakak perempuan, karena anak pertama itu kadang bebannya itu lebih gede banget. Mungkin dugaan kalian mikirnya anak pertama itu paling disayang orang tua. Salah. Bebannya itu gede banget. Beneran deh, coba ngertiin perasaan kakaknya sedikit gitu. Sebenarnya kalau kakak itu nggak minta
apapun dari adiknya, Iya. nggak minta dibalikin lagi apa Iya. yang dikasih. Iya. Cukup berbakti aja, berbaktinya itu jangan kasar, jangan Heeh. kayak jadi kakaknya itu sorry ya dalam tanda kutip pembantu Iya. atau manfaatin Iya, benar. kakaknya gitu. Iya, benar. Benar. Apalagi kakaknya udah berkeluarga. Iya, benar. Terus Iya. gimana itu sekarang Adil? Umur berapa sih? 22. Kita tuh biasanya kalau udah gitu. Nggak tahu, habis makan, kalau aja di kamar. Tempat tidur berantakan, baju dilempar sini lempar itu, gue nggak ingin. Anaknya gue dari awal gue gak bertahan ya, cuma berantakan gitu. Terus dia pulang nggak lagi. Makan apa Gitu dong. Jadi Ya, pulang nanyain makan, dan ya, duit, nah, kita rokok. ya, kok enak ya dulu ya. Gue mau ikut apaan sih, ya kan nyari duit daripada temennya malam. Mungkin sorry nih dulunya kamu sama mama lu sama bapak. Ya, kalau sama bokap ikhlasin, anaknya anak cowok. Biasanya Ya, tapi kalau sama nyokap, makan pun dilayanin. Siapin. ibu itu emang kayak gitu, sayang banget sama anak laki-lakinya. Aduh. Hampir semua ya, Nah. 75-25%. Bener. Ibu itu sayang banget sama anak laki-lakinya. Ya. Gue sayang sama anak gue. Anak laki-laki pertama. Wah. Tapi coba deh nih ya, lu ngomongin berdua sini deh gitu. Mhm. Ngobrol deh sama gua gitu. Gua ini bukan mama lu, gua ini kakak lu, gua ini udah punya rumah tangga sendiri. Jadi walaupun kita hidup satu rumah, lu harus tahu batasannya. Bukannya gua marah nih sama lu coba aja ngomong gitu. Pelan. Kalau sekali nggak kenal, coba sekali lagi, namanya sama keluarga itu bisa berkali-kali, apalagi adik, kecuali sama sepupu atau kalau sama adik itu bisa kesempatannya dia tuh bisa banyak, bisa lebih dari yang kita juga lah atau yang kita kasih gitu. Coba aja. Tapi anehnya kalau sama cewek itu loyal. Ya iyalah, kalau pacaran kan topeng. Gila. Gitu ya nggak? Kok ini banget bawa tumben lu ngapain ada ceweknya mah rokoknya tau gak kan kebiasaan lu kalau sama gua mah. Tapi adek lu kerja di situ udah berapa lama? Setahun. Oh, udah setahun. Oh, berarti seumuran sama adek kerja tuh. Tahun Kurang lebih segitu. Waktu masih ada sama gue orang apa mau gue ya ayo sih kita udah gajian kita beli ini yuk beli itu yuk belanja yuk gitu. Karena adik gue juga banyak bohongnya Lin. Nyokap gue kan gak kerja Lin. Setidaknya kalau kata gue mah kalau ngasih duit aja makan juga nih. Ngasih duit 200, 300. Nyokap gue kan buat duitnya. Usah nih kan makan ada minta sama gue ya kan gue kan gak bisa ngasih banyak Lin. Bohong belum anak gue sekolah swasta. Udah bener gue pengen bantuin gue itu ya aduh gue semahalan ya gue sih malah nyokap gue ada nih gue bahayan Mau nolak iya gua kagak bisa. ya gak bisa gitu gue cuma bisa nangis doang udah gue nangis aja deh gue nangis aja gue cuma bisa gue pendem aja udah tapi tetep gue bantu gue semahalan gue gak tolong ada gue nggak tegan aja gitu. iya kayak ada 10 pakai 10.000 itu minta buat apaan sih gue ada gue ada bensin pas aku pakai bensin motor aja ada bensin padahal kerja kasih orang tua cuma 200.000. iya ada 300 anak ya Allah nggak mungkin kan dia kerja digaji 500.000. Gak mungkin gue gak tau gajinya berapa bulan bener aja gue gajinya berapa Spill apa nih di itu? Dia kerja. Gue spill apa nih? Kan gua nih. Gue temenan nih. Gue gak tau tuh gajinya berapa nih. Aku gak tau kan gajinya berapa nih tahun. Mau gue gak tau. Ya coba aja itu yang saran gue tadi lu omongin. Iya sih, udah gue omongin masih gimana. Coba aja kan beda dong. Orang
tua sama kakak itu beda, nggak bisa disamain. Mm-mm. Kita bisa jadi orang tua pengganti, tahu lah orang tua pengganti. Iya. Kayak yang apa orang tua asli. Iya. Ya. Mungkin kalau orang tua itu kata maafnya banyak, kata Mhm. makluminnya juga banyak, kata Mhm. sabarnya juga banyak. Iya. Ada. Kan. Sama emosian. Kita sama kakak ya, lu sama anak lu mungkin kayak gimana, Iya, bener. istilahnya ya bandel kayak gimana, lu Mm-mm. masih banyak nyiapin kata maaf Iya. sama kata sabar kayak gitu. Kalau ada tuh, gue cuma senyum doang deh. Mau mandi aja, ya kan masing-masing udah kayak orang asing. Masuk, kan dia di belakang, gue depan. Ya kan. Ini sekelumnya, ini nggak sekelumnya. Kalau ini, sama aja, itu doang. Ini kalau udah ini mah udah aja, diem. Aja ya. Iya, lu sama gue sama. Udah gak ada komunikasi di mana-mana sama di rumah. Nah, itu cuma lu satu rumah sama adik, gak ada komunikasi. Ya mau ngomongin apa? Jadi kayak numpang aja dia ya. Hah? Kayak numpang aja dia. Ini kayak kos-kosan gue ini benernya. Ini sebelahan ini gue. Mending ketahuan lu buka kos-kosan sebulan 1 juta kayak. Gue kayak kos-kosan ini. Ini makan belum? Oh udah. Gue mau mandi. Padahal gitu. Udah begitu doang. Udah. Oma kasih udah makan. Oh enggak. Temen-temennya. Temen lebih akrab. Wah mana kayak lu udah makan, orang mah kalau udah makan ya gak usah ditanya gitu loh. Kayak sama ada ipar gak sih? Pokoknya ipar ya tuh. Jadi canggung gak nih? Gua sama aja kayak ngomong kayak bukan sama temen, gimana ya? Apa bantu aja. Adik gua mah nawarin panjang. Orang ngasih duit nih, buat duit nih. Sabutnya sih. Ya, gua emang kan gua nyuci koin. Nah, ini kan enak nih ya. Gua deketin, taruh di lemari, udah rapi, udah wangi. Ama ada bilang makasih. Ya, Oke, terakhir nih Sel, gue pengen tahu nih laki lu. Sekarang lu sama laki lu kan tadi udah banyak banget tuh ceritanya, terus laki lu juga udah lu kasih kesempatan berkali-kali lah ya, udah 3 kali. Nah, sekarang tuh gimana tuh? Udah kejadian kan anaknya meninggal ya. Terus dia berubah jauh lebih baik atau masih sama aja tuh? oh sama. Sama. Terus pas tapi ya pas anak meninggal itu gimana? Wah, panjang pertanyaannya. Anak gue meninggal, dia bikin ulah pekerjaan sampai dipecat. Oh, Bikin mahal. kenapa tuh? Sampai narik napas nih. Ya mabuk. Oh, Mabuk. Jadi pas ibarat anaknya meninggal atau seminggu setelah meninggal? 3 hari baru meninggal, Oh, 3 hari. dipecat. Gue masih nangis, ya masih nangis. Dia bikin ulah. Langsung deh gitu ya. Ibarat kata mah orang dia jangan punya lu. Pemikiran orang ngilangin stres gimana. Orang gue kan ngilangin stres cuman doa nih, sholat. Kalau dia melampiaskan minum obat. Kalau gue kan beda. Tapi di tempat yang salah dong. Kerja. Nggak boleh. Enak-enaknya aja, dipercaya sama bosnya, dibikin ulah, dipecat lah. Lah, udah anak meninggal, perlu bikin ulah dipecat, ya, dia kerjaan di mana lagi? Ya, anak gue ulang-ulang. Oh, sekarang Ya, baru kemarin, belum ada lah. rusak itu organnya. Iya ya. Iya, emang ya. Karena dia merusak dirinya terus. Iya, ada kan rusak badannya. Nah, dia ngomong, gue akannya begini. Gue minum, gue ngerokok. Lah, lu gimana? Paham gak maksud gue? Kita menerima saja, kalau lu belum, gue boleh. Ngapain? Gue nangis-nangis, anak-anaknya gitu. Gue menangis. Iya. Iya. Abis nangis, dicampakkan, diusir, jadi sukses. Nah, enak semua mau. Gak se-easy gitu. Kalau gue gak bisa, lu begitu, gue begitu. Iya gak? Yang gue tunjukin. Kalau sekarang begitu, emang apa? Jadi sekarang hubungan lu gimana? Berjalan begitu aja? Ya, jalan aja gitu.
Gak ada kayak bisa. Jadi semenjak kedua kalinya gua balikan, kemarin gua udah mati rasa. Udah mati rasa gua udah. Oh jadi kayak tinggal bersama aja. Iya, benar. Jadi lu kayak iya benar, rumah lu kayak kos-kosan, yang satu ngekos buat lu. Iya, benar. Ngekosin buat adek lu. Iya. Juga cuma berdua sama anak. Alah. Ngerti banget. Jadi gua mikirnya gua aja buat anak gua aja nih ya. Nah, gua ini buat anak gue udah, gua mau yang lain-lain ya kan. Anak lu yang satu. Ya satu gua urusin gua jadiin. Gua tunjukin, gua bisa nih gitu gua mah. Iya aja. Ntar ada saatnya lu capek, lu pasti udah tau lah Ya. solusinya. Gua ada suka mikir, Capeknya aja. soalnya apa ya, udah ada waktunya nggak sih nih gitu. Gua suka mikir, ini gua ini nggak sih ujungnya nih, apa gua seperti ini gitu gua. Gitu loh. Sekalinya gue nyaman, ya ya. Jangan. Oke, nanti dilanjut part 2 ya. Kayaknya obrolannya tadi udah agak seru. Buat kalian yang ingin menjadi narasumber di Curhatka, boleh banget DM ke sosmed kita dan hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini ya guys. Nah kali ini ceritanya seru sih, sama agak tegang, terus gue juga tadi agak speechless ya. Pokoknya terima kasih banget ya buat Selin udah berbagi kisahnya. Nanti kayaknya ada part 2 nya ya, you know lah tentang masalah itu nggak akan selesai kalau kita cari jalan keluarnya. Untuk cari jalan keluarnya gitu nggak akan selesai, tapi masalah akan selesai dengan sendirinya. Jangan takut untuk bercerita. Kalau ingin cerita, ya aja bercerita.